Kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai beberapa mitos atau fakta tentang kesehatan pada lansia. Pembesaran prostat hanya mengancam pada pria usia lanjut. Ini mitos karena tidak sepenuhnya benar. Memang betul pasien dengan usia 60 tahun ke atas sering mengalami pembesaran prostat jinak. Itu sekitar 70% kasus. Hal itu disebabkan karena faktor-faktor keturunan, faktor makan, pola hidup, dan kurangnya berolahraga, serta banyak mengkonsumsi obat-obat hipertensi beta. Apabila Anda mengalami gejala seperti kencing kurang lancar, atau kencing mengedan, sakit, atau sering berkemih pada malam hari, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter spesialis urologi agar dapat dievaluasi lebih lanjut dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, bahkan bisa melakukan pemeriksaan USG untuk lebih mengetahui secara jelas volume prostat sehingga sangat bermanfaat untuk Anda. Lansia hanya perlu makan sedikit dan harus membatasi makanannya. Ini adalah mitos. Secara umum, kebutuhan energi pada lansia memang mengalami penurunan. Ini dikarenakan adanya metabolisme tubuhnya yang melambat, kemudian penurunan fungsi tubuh, dan juga aktivitasnya yang berkurang dibandingkan pada saat dia masih muda. Tetapi bukan berarti lansia itu tidak boleh mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Justru dengan mengonsumsi berbagai jenis makanan, maka dia akan mendapatkan semua zat gizi yang dibutuhkannya secara lengkap. Namun, kebutuhan gizi untuk setiap individu itu berbeda. Ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti berat badan, tinggi badan, kemudian aktivitas fisik, kemudian dipengaruhi juga apabila dia mempunyai penyakit tertentu. Saat ini sudah ada pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan nutrigenomik, di mana ini akan memperlihatkan bagaimana pola makan dan pola aktivitas fisik ataupun olahraga yang tepat untuk setiap lansia. Oleh karena kebutuhan nutrisi pada setiap individu dan setiap lansia itu berbeda, maka untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai apa saja yang dibutuhkan, berapa banyak porsi yang dibutuhkan, apakah memerlukan makanan tambahan atau suplemen, dan sebagainya, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter gizi klinik Anda. Tidak semua pembesaran prostat harus dioperasi. Ini fakta. Pada pasien dengan gejala prostat yang ringan, hanya cukup dengan memodifikasi gaya hidup. Mengurangi asupan minum pada saat dia akan tidur, mengurangi konsumsi minum-minuman yang mengandung kafein atau alkohol, mengurangi obat-obatan pilek yang mengandung dekongestan atau antihistamin, dan olahraga teratur. Dan pada pasien-pasien dengan gejala prostat yang sedang, itu bisa diberikan obat-obatan. Obat-obatan prostat pun ada dua macam. Ada obat-obatan yang memang untuk membuat prostat menjadi lebih relaksasi, agar kencingnya menjadi lebih lancar, atau untuk mengurangi volume prostat itu sendiri. Apabila pasien mengalami gejala prostat yang berat, itu akan dilakukan tindakan operasi. Tindakan operasi yang dilakukan pun saat ini tidak harus operasi terbuka, karena sudah ada tindakan yang menggunakan alat canggih, yaitu dengan kita sebut TUR prostat, yaitu memasukkan alat melalui lubang kencing tanpa harus membedah pasien, dan kita melakukan tindakan dengan mengangkat atau mengerok prostatnya. Konsumsi ikan secara teratur dapat mencegah kepikunan pada lansia. Ini adalah fakta. Seiring dengan bertambahnya usia, akan terjadi perubahan pada fisik maupun mental seseorang, termasuk di dalamnya adalah penurunan fungsi kognitif seperti penurunan daya ingat. Ini yang sering kita sebut dengan istilah pikun. Konsumsi ikan secara teratur dapat membantu penurunan daya ingat ini karena ikan kaya akan zat gizi yang penting untuk kesehatan otak, seperti protein, omega 3, selenium, magnesium, vitamin D, dan vitamin B kompleks. Dari beberapa penelitian yang dilakukan di Amerika, Eropa, bahkan di Asia, diketahui bahwa konsumsi ikan 1-4 kali seminggu atau setidaknya 100 gram per minggunya akan membantu mencegah atau memperlambat penurunan daya ingat ini. Sekian pembahasan mitos atau fakta mengenai kesehatan lansia.